Dengan antrian panjang seperti ini, juga baunya sampah itu juga bau sekali. Pertama, yang kedua karena jalan yang becek, itu anak mau kuliah, mau sekolah, itu harus pakai sepatu harus dikasih tas kresek, plastik kresek itu. Orang kerja dan lebih mengganggu lagi mau kuliah mau kerja tuh apa namanya montor itu ya, bersih jadi kotor. Kalau mau mencuci ya hampir 2 kali lipat untuk membayarkannya baunya yang sangat menyengat untuk bau sampah. Ya, halo para penggiat sampah semuanya di luar sana. Bertemu lagi dengan bajatani.com. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih pengolahan sampah yang baik untuk TPST atau TPS 3R itu. Terus alat apa aja yang dibutuhkan untuk TPST atau TPS 3R. Nah, seperti yang sudah kalian saksikan tadi, begitu banyak penolakan atau demo-demo massa dari masyarakat yang timbul akibat pengolahan sampah kita yang masih jauh dari harapan kita semua atau masih belum maksimal dalam pengolahan sampah itu sendiri. Dampak yang timbul itu sangat mengerikan jika penanganan sampah kita tidak diproses dengan benar. Nah, contoh seperti tadi banyak sekali penumpukan sampah yang terjadi karena sampah tidak langsung bisa dikelola. Mungkin karena banyaknya TPA atau tempat pembuangan akhir yang hari ini mulai ditutup karena memang masih minimnya juga TPST yang benar-benar bisa berjalan dengan baik pada saat ini. Nah, saat ini pun Pemda atau Dinas Lingkungan Hidup setempat mulai menyarankan itu untuk setiap desa memiliki minimal 1 TPST ya yang bisa benar-benar mengelola sampahnya sendiri dengan baik. Paling tidak jika sampah bisa dikelola sebanyak 70-80% dan sisanya itu sekitar 30-20% residu, itu sudah lebih baik daripada tidak bisa dikelola sama sekali. Apalagi jika TPST tersebut bisa mengolah sampah sampai habis dan tidak menyisakan residu sama sekali, itulah tujuan utama kita semua ya. Nah, maka kali ini Bajatani mencoba untuk mencontohkan salah satu TPST atau TPS yang baik di daerah kami, tepatnya di daerah Banyumas, Jawa Tengah, tepatnya itu di daerah Purwokerto, yang mungkin nanti bisa menjadi contoh untuk TPST lain di daerah kalian atau di daerah lainnya. Nah, untuk TPST ini bisa mengolah sampah itu hampir sekitar 70-80% bisa terkelola habis dan menyisakan sekitar 15-20-an itu sampah sisa atau sampah plastik RDF atau residu. Bahkan sisa residu plastik RDF ini tidak sangat sedikit, juga kami targetkan akan habis jika nanti berhasil dimanfaatkan dengan mesin yang kami produksi nantinya. Mesin yang nantinya akan kami produksi untuk pengolahan sampah lanjutan nanti, entah nanti bisa dicacah atau dilelehkan ya, dicacah lalu dilelehkan. Setelah dilelehkan nanti akan dicetak menjadi beberapa produk seperti contohnya paving block, terus masih banyak yang lainnya. Atau bisa juga langsung masuk ke insinerator atau pembakaran, tapi selalu ingat jika menggunakan insinerator itu insinerator yang harus tidak menimbulkan polusi udara atau mengganggu lingkungan seperti itu. Nah, untuk sampah organiknya tersendiri itu sudah langsung menjadi bubur ya untuk media budidaya maggot BSF. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk penghasilan tambahan untuk TPST agar bisa tetap beroperasi dan mempunyai modal biaya operasionalnya sendiri. Bahkan mereka bisa untuk membayar karyawan-karyawan mereka dan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih jika digarap dengan maksimal atau serius seperti itu. Nah, sebelum lanjut kita lihat dulu mesin apa saja yang dibutuhkan atau minimal harus ada pada TPST atau TPS 3R itu sendiri ya.
Nah, mesin yang paling wajib dibutuhkan adalah mesin pemilah sampah. Ini kita ada contohnya untuk mesin pemilah sampah kami. Mesin ini sangat wajib karena mesin ini tidak hanya bisa memilah, tetapi mesin ini mempunyai dua fungsi, yaitu memilah sekaligus membubur ya, membubur menjadi bubur. Untuk biasanya untuk di sini itu digunakan sebagai media untuk budidaya maggot BSF, atau bisa langsung digunakan untuk pupuk organik. Nantinya juga bisa dimasukkan ke istilahnya nanti alat pupuk organik ya, seperti contohnya alat komposter yang biasanya itu dibuat dari tong-tong HDPE seperti itu. Nanti saya kasih contohnya di video. Selain mesin ini juga nanti ada mesin konveyor. Fungsinya untuk konveyor ini untuk membantu. Yang pertama itu nanti konveyor untuk pemilahan atau pemilahan pertama. Sebenarnya fungsi untuk konveyor ini untuk membantu, cuman kami rekomendasikan agar proses pemilahan dan juga proses untuk pemrosesan sampah ini lebih baik dan maksimal untuk waktunya seperti itu. Nah, kita bahas dari pertama ya, untuk proses-proses pertama apa saja yang dilakukan TPST pada daerah kami ini ya. Nah, untuk yang kami review pada kali ini itu TPST di daerah kami di Purwokerto, tepatnya itu di daerah Kecamatan Sukaraja, yaitu TPST Sukaraja. Proses pertama bermula dari datangnya dari sampah itu datang dari truk atau gerobak-gerobak sampah dipungut dari warga, nanti datang ke TPST dikumpulkan, terus nanti sampah-sampah itu nanti masuk ke konveyor pemilahan. Konveyor pemilahan itu nanti masuk berjalan, nanti ada beberapa orang untuk memilah sampah. Mereka memilah atau mengambil sampah yang masih mempunyai nilai jual ya, seperti contohnya plastik, botol aqua, terus nanti ada aqua botol dan plastik-plastik atau barang-barang yang bisa langsung dijual oleh mereka seperti itu. Dan juga untuk sampah-sampah yang tidak bisa atau tidak diperbolehkan masuk untuk di dalam mesin pemilahan ini, yaitu sampah-sampah yang keras seperti besi atau tali, dan juga kain-kain yang terlalu panjang, takutnya nanti bisa menghambat proses pemilahan dan juga penggilingan dalam mesin pemilah ini. Nah, setelah dilakukan pemilahan sampah tersebut, langsung bisa dimasukkan ke mesin pemilah. Setelah tadi proses pemilahan di konveyor, tadi bisa langsung masuk semua sampah-sampah tadi sudah langsung bisa masuk ke mesin pemilahnya. Itu bisa dilakukan dengan penyambungan atau penambahan conveyor feeder, atau bisa dilakukan manual seperti itu, langsung dimasukkan manual ke sini. Nanti kita juga bisa sesuaikan sesuai kebutuhan hoppernya menggunakan manual atau conveyor feeder. Untuk conveyor menggunakan conveyor feeder itu nanti kita rubah sedemikian rupa untuk hoppernya atau masukannya. Kalau menggunakan manual persis seperti ini, nanti langsung dimasukkan manual, sampah masuk semuanya di sini. Nanti di dalam akan diproses pemilahan dan juga akan diproses penggilingan. Mesin ini mampu untuk memilah sekaligus menggiling sampah menjadi bubur organik. Nah, setelah dimasukkan sampah, diproses di dalam itu nanti di sini akan keluar untuk plastik RDF atau sampah-sampah plastik RDF secara otomatis nanti terpilah terpilah otomatis, nanti keluarnya di sini, dan sampah bubur organiknya nanti keluar dari bagian sini. Itu sudah berupa sampah bubur organik yang tidak tercampur oleh plastik seperti itu. Di sini ada bagian masukan, itu fungsinya untuk memasukkan air. Masukkan air itu istilahnya di sini hanya untuk pelumas saja ya, untuk pelumasan mesin agar tidak terkendala ataupun untuk memperlancar saja seperti itu, tidak dialiri terus-menerus. Nah, di sini untuk penggerak mesin sendiri itu
bisa menggunakan diesel yang menggunakan solar atau listrik atau dinamo seperti itu. Untuk dinamo, khusus untuk dinamo itu TPST minimal instalasi listriknya harus minimal 3 pas ya. Jadi seperti itu. Tapi menurut kami memang untuk biaya operasionalnya lebih murah untuk dinamo ya. Tapi memang itu untuk minimal instalasi listriknya di TPST harus minimal instalasi untuk 3 pas. Nah, setelah masuk mesin pemilah ini, sampah akan otomatis terpilah antara sampah organik dan anorganiknya. Sampah organik akan terpisah secara otomatis menjadi bubur dan akan keluar yang seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk sisa residu sampah RDF ini nanti bisa langsung diproses. Misalnya nanti sampah residu ini atau sampah-sampah sisa plastik ini nanti bisa diproses, dipres menjadi bal-balan seperti itu. Nanti saya kasih untuk contoh videonya untuk pemrosesan press itu. Kita rekomendasi prosesnya seperti itu dan nantinya akan dijual di pengepul. Saya yakin pengepul-pengepul ini sudah mempunyai alat-alat yang sangat memadai untuk pemrosesan sampah RDF ini. Karena jika bisa saja langsung dibakar, sampah-sampah RDF ini bisa saja langsung dibakar, cuman syaratnya itu untuk insinerator atau pembakar sampah ini harus harus tidak mengganggu lingkungan seperti itu, atau menimbulkan polusi, itu jangan sampai nanti itu nanti dapat masalah sendiri di masyarakat. Makanya kita rekomendasikan biarkan kita serahkan ke pengepul-pengepul untuk pengolahan sampah RDF plastik ini. Serah mereka nanti, saya yakin mereka sudah memiliki mesin-mesin insinerator atau mesin pencacah plastik yang sudah terbukti seperti itu. Nah, untuk kembali lagi ke bubur sampah organiknya tadi ya, kalau untuk di wilayah kami biasanya memang untuk pemanfaatan bubur organiknya untuk media untuk maggot atau media budidaya maggot BSF ini. Cuman biasanya kalau yang tidak dimanfaatkan untuk maggot bisa juga dijadikan menjadi pupuk organik atau diproses di komposter yang biasanya dibuat dari drum-drum bekas seperti drum HDPE seperti itu. Nanti saya contohkan contohnya itu di tutorial YouTube. Sudah banyak sekali yang mencontohkan atau bagaimana sih membuat komposter dari media tadi atau drum-drum HDPE itu tadi. Nah, untuk bubur organik ini untuk budidaya maggot bisa juga dicampur beberapa protein tambahan seperti susu atau sosis, sisa-sisa sosis gitu. Nanti perlu satu mesin lagi yaitu mixer atau screw mixer. Itu nanti bubur organiknya dicampur di situ, ditambahkan beberapa protein, tujuannya untuk agar si maggot ini sendiri bisa bertumbuh maksimal dan juga lebih sehat seperti itu. Nanti kan berpengaruh ke berat maggotnya itu sendiri. Nah, metode maggot ini sudah dilakukan di TPST di daerah kami, sudah terbukti berhasil mengolah sampah dengan baik di daerah kami. Nah, percaya atau tidak ya, itu sampah yang sudah dikelola dengan maggot ini itu tidak menimbulkan bau yang berlebih atau bau busuk gitu. Itu tidak istilahnya tidak menimbulkan bau. Sekaligus mereka sudah tidak lagi bermasalah dengan biaya produksi mereka, bahkan mereka bisa menambahkan karyawan untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan sampah mereka di TPST tersebut. Nah, selanjutnya untuk detail bagaimana proses untuk budidaya maggot lebih lanjut bisa kalian lihat di video-video kami sebelumnya yang sudah kami upload tentang bagaimana sih tentang budidaya maggot yang baik dan benar, dan ada juga video yang menerangkan tentang RAB maggot sampai keuntungan, modal yang dibutuhkan, sudah ada semua. Silahkan bisa dilihat dan dipelajari, semoga bisa bermanfaat untuk kalian.
Nah, untuk pengolahan sampah plastik lanjutannya itu sampah plastik sisa residu tadi itu nanti akan kami buatkan video lanjutan jika mesin kami sudah berhasil dan juga sudah bisa menangani dengan baik untuk sampah-sampah ini. Maka itu saya sarankan untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Mungkin itu sekian dulu dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terus semangat para pejuang pengolahan sampah kita di luar sana, semoga sehat selalu dan sehat, sukses. Salam Indonesia bersih dari sampah. Sampai bertemu di video-video Baja Tani berikutnya. Terima kasih.